Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Nasrullah dari Agama Makmur. Beliau juga pengurus NU Bengkulu Utara. Kepada Bapak Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan dengan seluas-luasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, izin sebelum kita mulai saya bacakan pantun boleh? Boleh. Pergi ke pasar membeli ayam, Cakep. tidak lupa membeli bayam. Marilah kita semua menjawab salam sebagai tanda kita umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Imam Bilal Khotib Ghalib Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, Bapak Imam Khotib Bilal Ghalib juga masjid di lingkungan Jagobayo yang berkesempatan hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa dan perangkatnya atau yang mewakilinya yang berkesempatan hadir yang saya hormati, Ketua BPD dan juga anggotanya yang saya hormati, Ketua Dusun, Kadun, Ketua RT di lingkungan setempat yang saya hormati,
bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, haji, hajah, ustadz, ustazah yang saya hormati, serta adik-adikku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat, hidayah, dan ridhonya kita pada malam hari ini masih diberikannya suatu nikmat yang sangat berharga dan sangat berguna sekali bagi kita, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju ke tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Karena tempat yang Allah paling cintai di muka bumi ini adalah masjid. Kalau yang dibenci Allah tahu, kalau yang dicintai ada pasti ada yang dibenci. Kalau yang dibenci Allah yaitu pasar. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kaki bapak dan ibu yang sudah diniatkan untuk ibadah datang ke masjid ini adalah ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang dilakukan bapak dan ibu sekalian akan mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena Bu, nikmat sehat ini sungguh sangat berharga. Masih banyak saudara-saudara kita mungkin yang pada kesempatan malam hari ini belum diberi hidayah oleh Allah. Pada malam hari ini mungkin ada saudara kita yang sedang terbaring sakit. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera beri kesembuhan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, tangannya sehat Bu? Insya Allah sehat, katakan amin robbana. Bapak, pinggangnya sehat Pak? Mudah-mudahan semua sehat. Mas, saya ada yang mau tanya satu ini, tolong jawab dengan jujur. Dompetnya sehat Pak? Bu? Dompetnya sehat? Alhamdulillah kalau dompetnya sehat. Mudah-mudahan jujur ya. Karena apa? Karena kalau yang ngomong dompetnya nggak sehat, mau saya doakan. Mudah-mudahan mulai malam ini dan esok Allah akan limpahkan rizkinya untuk kita semua. Amin. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersolawat, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita akan diakui sebagai umatnya. Otomatis kalau sudah diakui sebagai umatnya, niscaya atas izin Allah Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat untuk kita semua dan dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di dalam surga Firdaus. Amin. Dan maka sebelum kita mulai, saya juga akan mengajak terlebih dahulu kita bersolawat. Mari kita bersama-sama ya Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sholawat yang sudah kita banyak
aturkan tadi grup Robana juga sudah bersolawat, kita bersama-sama sudah bersolawat. Karena barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan naikkan derajat kita 10. Dan mudah-mudahan yang terpenting lagi adalah mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan malam hari ini kita dipertemukan untuk melaksanakan yaitu acara Isra dan Mi'raj. Acara Isra dan Mi'raj ini, Pak, ini sudah sering sekali bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan, melihat, menyaksikan, mungkin di setiap masjid-masjid, di setiap bulan Rajab. Kenapa kita sekarang melakukannya? Kenapa juga ada saudara kita yang tidak melakukan? Katanya ini bid'ah, gak ada hubungannya. Nah, jawabannya, kenapa kita melakukan Isra dan Mi'raj, acara seperti ini? Di negara kita saja, Bu, Indonesia, itu banyak sekali hari-hari istimewa. Sebagai contoh, tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada lagi Hari Ibu. Nah, Hari Ibu itu bukan main itu kalau bagi kaum perempuan. Terus kalau hari bapak ada nggak ya? Hari ayah kayaknya ada. Kalau tidak salah dengar, sekarang sudah ada hari ayah. Ada 17 Agustus, ada Hari Ibu, ada Hari Kartini. Itu kita peringati dengan meriah. Kenapa Isra dan Mi'raj kita tidak boleh? Nah, itu yang menjadi kesalahan kita. Padahal peringatan seperti ini adalah momen yang sangat bagus sekali. Karena apa? Karena sekali kita tidak melaksanakan acara ini, peringatan Isra dan Mi'raj, itu mungkin generasi kita, khususnya adik-adik itu, adik-adik yang banyak di luar itu adalah generasi terus kita. Kalau mereka tidak tahu bagaimanakah peristiwa-peristiwa dulu yang sudah dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya pengetahuan dan hikmah-hikmah yang terkandung dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj ini akan punah dan hilang begitu saja. Jadi sangat bagus sekali ini pengurus masjid Al-Mujahidin dalam kesempatan malam hari ini masih bisa dengan kekompakan jamaah bersama melaksanakan acara Isra dan Mi'raj. Karena acara Isra dan Mi'raj ini sangat penting, karena ini akan menjadi pedoman untuk kita semua. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah merupakan suri tauladan kita. Isra dan Mi'raj ini itu sudah sering diulang-ulang, Pak. Cuma nggak apa-apa kalau saya ulang sebentar. Cuma yang paling terpenting yang akan saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini adalah hikmah apa dan apa yang harus kita lakukan setelah kita merayakan Isra dan Mi'raj ini. Karena jangan sampai kita sudah meluangkan waktu malam-malam seperti ini, mungkin waktunya istirahat, kita masih disuruh melek, disuruh mendengarkan Ustadz ceramah, nahan ngantuk, nahan capek. Tapi insya Allah kalau kita nanti seksama mendengarkan, mudah-mudahan nanti kita pulangnya pasti mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pelajaran yang mana pelajaran tersebut
akan berguna bagi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika pada dahulu itu Nabi Muhammad dalam keadaan berduka atau keadaan sedih, yang mana beliau sudah ditinggal ataupun ditinggal duluan oleh istri tercintanya yaitu Siti Khadijah dan pamannya. Nah, itu awalnya. Kemudian Allah mengisra dan mi'rajkan beliau, yang mana keterangannya tadi sudah dibaca, yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ini di Mekah ya, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian dimi'rajkan. Karena Isra ini artinya perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad dimi'rajkan, diterbangkan, dinaikkan, yaitu menuju ke Sidratil Muntaha dengan melewati beberapa tahapan yaitu langit 1 sampai ke 7. Itu kalau peristiwanya Isra dan Mi'raj. Nah, yang terpenting dari peristiwa tersebut adalah apa yang didapat Rasulullah ketika beliau dimi'rajkan. Karena ini sangat istimewa. Setiap wahyu yang didapat oleh Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW selalu melalui malaikat Jibril. Nah, keistimewaan di Isra dan Mi'raj ini yaitu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu langsung dari Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril tidak sanggup. Malaikat Jibril mengantar baginda Rasulullah itu hanya sampai ke langit ke-7. Saking mulianya beliau, malaikat Jibril tidak mampu untuk mengalami beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Begitu mulianya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun Bu, Pak, sewaktu sebelum dimi'rajkan, itu waktu di Masjidil Aqsa, itu baginda Rasulullah itu sempat sholat dulu, sholat 2 rakaat, yang mana makmumnya itu para nabi-nabi terdahulu. Itu. Jadi tidak ada nabi-nabi terdahulu yang tidak bermakmum dengan Rasulullah. Makanya nanti di yaumil akhir tidak diakui nabi-nabi terdahulu yang tidak mengikuti dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang selanjutnya ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada Bu suatu kejadian yang kalau kita pikir dengan akal sehat itu tidak akan masuk di akal sama sekali. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu butuh waktu yang cukup lama, mungkin bertahun-tahun karena jaraknya yang sangat jauhnya. Nah, tapi apa yang terjadi dengan hubungan kita? Itu ibaratnya Bu, kalau ibu dari mungkin di teras rumah ibu duduk di kursi,
kemudian ibu pergi ke warung sebentar, nah mungkin 10 menit lah. Nah ketika ibu kembali, porsi yang ibu duduk itu masih hangat. Nah segitulah waktu yang Rasulullah tempuh selama Isra Mi'raj. Jadi di kasur beliau itu masih hangat setibanya beliau lagi. Nah ini Bu yang akan saya sampaikan, yang supaya menjadi prinsip kita sebagai umat Islam. Jangan sampai dengan kita Isra dan Mi'raj kita masih punya prinsip yang salah, kita masih punya iman yang belum kuat. Terlebih dahulu saya akan sampaikan yaitu tentang definisi iman. Ini sangat penting nanti yang mau saya sampaikan. Jadi iman Bu Pak itu adalah yakin dan percaya di dalam hati kita. Iman adalah yakin dan percaya di dalam hati kita. Tidak ada ragu sedikit pun. Yakin dan percaya, tidak ada ragu sedikit dalam hati kita tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, tentang apa yang ada atau disampaikan di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, walaupun tidak masuk di akal. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman yang benar. Jadi iman yang benar itu yakin dan percaya tanpa ragu, walaupun tidak masuk di akal. Jadi Bu, ketika ada ustadz, ketika ada kiai mungkin menyampaikan selamat, baik selamat kematian, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Walimatul Aqiqah dan lainnya. Ketika seorang kiai atau ustadz menyampaikan dalil baik itu dari Al-Quran atau hadis, ketika itu yang disampaikan mungkin kalau dalam pikiran kita tidak masuk akal. Nah itu kita harus yakin dan percaya. Jangan sampai kita ragu Bu, Pak, apa benar itu? Kita tidak boleh punya prinsip seperti itu, karena itu sangat berbahaya untuk iman kita. Karena walaupun kita sholat, kita ibadah, kita rajin sedekah, kalau iman kita bermasalah Bu, itu kita bisa murtad dan keluar dari Islam. Makanya kita harus sering perbaharui syahadat kita supaya kita tetap terjaga iman dan Islam kita. Sebagai contoh nih, seperti tadi itu diterangkan dalam beberapa hadis dan dalam Al-Quran sudah jelas Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj sampai ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha dan mendapatkan wahyu. Waktunya cuma sekejap. Kalau pergi balik lagi tempat tidurnya masih hangat, berarti sekitar paling lama 10 menit. Kalau kita pikir dengan akal manusia, kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Masa sejauh kita dari jago bayu ke agama Raja kembali di sini, kita lagi hangat. Kalau posisinya udah terbalik, kawan. Nah hal-hal seperti itu, itu yang kita harus punyakan prinsip yang kuat tertanam dalam diri kita masing-masing sebagai umat Islam. Jadi walaupun tidak masuk di akal, asal ini datangnya dari Al-Quran dan hadis, kita harus yakin dan percaya, titik, tidak boleh ada keraguan. Itu satu prinsip yang ibu ataupun bapak boleh pegang mulai detik ini. Karena saya juga belajar dari guru saya, ya insya Allah saya juga bertemu dengan mungkin bapak ibu sudah banyak yang kenal, yaitu Habib Abdurrahman LC, itu guru kami. Nah, Ustaz Dimas itu juga ya sama-sama kami sepenjaya. Insya Allah walaupun acaranya sesederhana seperti ini, tapi saya sangat senang karena masih adalah
maksimal ini kalau satu dusun segini yang datang ya. Ya mungkin ya kita doakan yang lainnya untuk selanjutnya dapat hidayah sehingga bisa memakmurkan masjid Al-Mujahidin ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu tadi menyangkut dengan iman. Jadi iman harus menjadi prinsip dasar yang pertama yang harus kita tanamkan dulu dalam hati kita. Jangan sampai kita nanti kalau yang kira-kira